Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, ya, Panji Gumilang, dalam video yang viral di media sosial mengatakan memesan ratusan bahkan ribuan kitab Injil, ya. Kitab Injil tersebut, ya, disebutkan olehnya akan dikirim ke Ponpes, ya, Pondok Pesantren Al Zaitun, dalam jumlah yang sangat banyak, ya, nggak main-main, ya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ada berita heboh di mana teman-teman sekalian, Panji Gumilang, ya, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun. Di mana teman-teman sekalian, dia viral sekali karena dianggap kontroversi, bahkan dikecam, ya, bahkan beredar isu-isu Pondok Pesantren Al Zaitun itu harus ditutup gitu, ya. Dan ya banyak sekali oknum-oknum yang menyerang, ya, Panji Gumilang. Dan teman-teman sekalian, ini sangat menarik di mana berita yang viral bahwa Bapak Panji Gumilang ini memesan ribuan Alkitab. Wow. Alkitab teman-teman sekalian, Injil, ya, kitab Injil. Ya, bagian dari Alkitab, ya. Alkitab itu secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk simak videonya yang ada berikut ini. Apa yang terjadi di Belanda dan apa yang terjadi di Syria? Di Belanda sejahtera, di Syria hancur berantakan. Bagaimana saudara mengimani kitab-kitab kalau melihat itu? Silakan. Sekarang realita. Orang-orang Syria mau membedil itu bismillahirrahmanirrahim, mau membunuh. Orang Belanda tidak ada yang perlu ini, yang penting makan keju, makan ini, pendidikan teratur, sejahtera. Di mana letak iman pada kitab-kitab Allah? Ini pertanyaan saja supaya nanti mengolah menjadi roti yang enak dimakan. Jangan asal perjanjian lama terus menjadi Taurat. Jadi, siapa yang menulis Taurat? Musa alaihissalam. Sekalipun banyak kritik dari yang lain-lain, tapi semua jumhur mengatakan penulisnya Musa alaihissalam. Jadi lima surat tadi. Kemudian, apa itu Mazmur? Mazmur itu isi pujian-pujian yang untuk keindahan, untuk apa semua, dan untuk mau menghadapi lawan perang. Nah, itu Daud. Mazmur Daud ada di Perjanjian Lama. Kemudian apa Injil? Orang Yunani bilang Angelika. Angelika itu pengkabaran baik, kabar baik. Injil itu kabar baik. Nabi Isa belum pernah menulis. Halnya dengan Nabi Muhammad, tapi punya juru tulis ketika bersamaan dalam hidup. Beda halnya dengan alaihissalam Isa. Maka ada para rasul. Muhammad Rasulullah, tapi kalau Paulus, Rasul Yesus. Karena kemudian Yesus dituhankan. Rasul Paulus, Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Lukas. Itulah penulis-penulis Injil. Barnabas tidak masuk. Walaupun Barnabas dengan Paulus itu seperti ikan dengan air. Jadi saudara tidak bisa mengatakan bahwa Injil itu palsu dan lain sebagainya. Maka menyikapi itu semua, kitab-kitab ini ada. Dan menjadi dokumen yang membawa umat manusia kepada ketentraman batiniah bagi yang mengimani. Ya sudah, itu saja cara berimannya. Enteng kan? Kitab-kitab ini ada sebagai dokumen abadi. Halnya Quran. Halnya juga Quran. Dengan kemajuan zaman seperti ini, mengimani itu seperti itu. Nah, sehingga kita tidak lepas daripada ajaran ilahi. Akan komputer, information technology,
Nah, disinilah kreativitas manusia di abad sekarang ini atau di milenium sekarang ini. Namun ketenangan jiwa ada di dokumen. Wa kutubihi wa rusulihi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ya. Loh, Panji Gumilang pesan ribuan kitab Injil untuk dikirim ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ada apa gerangan? Ya, ini dia beritanya sobat. Dimuat oleh Radar Lampung online, ya. Kenapa sudah terlewat ya? Oh, kita ke pertama dulu ya. Ya. Ini dia. Radarlampung.co.id, ya. Pimpinan Ponpes. Tuh, lagi-lagi iklan. Ya. Lagi-lagi ya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, ya, Panji Gumilang, dalam video yang viral di media sosial mengatakan memesan ratusan bahkan ribuan kitab Injil, ya. Kitab Injil tersebut, ya, disebutkan olehnya akan dikirim ke Ponpes, ya, Pondok Pesantren Al Zaitun, dalam jumlah yang sangat banyak, ya, nggak main-main ya, jumlahnya banyak ya. Ya, itu sebagaimana yang terpantau radarlampung.co.id pada Minggu 11 Juni 2023 dalam sebuah aplikasi snack video. Video pernyataan Panji Gumilang yang viral, ya, tentang kitab Injil tersebut diunggah dan dibagikan oleh akun @asia77. Ya. Di awal video Panji Gumilang mengatakan bahwa selama ini kita diberi tentang pemahaman bahwa kitab Injil yang ada saat ini tidak asli. Nah loh, ya betul ya, pemahaman kelompok-kelompok ustadz ini ya. Saya nggak mau lah mengatakan semua ya, karena yang saya dengar beberapa ustadz yang mengatakan Injil itu telah dipalsukan, ya, telah bla bla tidak asli lagi. Ketika ditanya mana aslinya, ya semua kejang-kejang kesurupan kayak orang tolol gitu ya. Ya. Yang katanya ya bahwa kitab Injil yang ada saat ini tidak asli lagi, ya, tidaklah asli. Yang kemudian menurut Panji Gumilang menimbulkan sebuah pertanyaan, lantas kemana kitab Injil yang asli jika yang ada saat ini banyak dikatakan palsu? Nah loh, itu kan kawan-kawan, yang memang kadang-kadang harus yang sesama Islam yang jawab baru enak gitu kan. Kalau kita yang Kristen yang jawab kan, ya mereka ini ya cuek gitu. Tapi kalau yang jawab yang Islam begini kan, mantap ya kan. Jadi Panji Gumilang mengatakan, jadi kalau yang kalian bilang ini tidak asli, yang aslinya mana? Nah, gitu kan. Hal tersebut menurut Panji Gumilang merupakan sesuatu yang misterius baginya. Nah lo, semakin lu menjelek-jelekan Alkitab, semakin lu mengatakan dia tidak asli, akan semakin banyak orang yang penasaran untuk mencari, membacanya, untuk membuktikan asli nggak ini Alkitab. Ya, tapi ketika engkau terus mempromosikan kitabmu sempurna, kitabmu asli, kitabmu kedebuk dari langit, orang makin malas membacanya, ya kan? Tapi ketika Anda mengatakan tidak asli, orang masa sih sebuah kitab suci kok nggak asli, ya kan? Orang akan semakin penasaran. Termasuk Panji Gumilang, dia penasaran dengan Injil yang katanya tidak asli itu. Ya, kita kawan-kawan ya. Hal tersebut menurut Panji Gumilang merupakan sesuatu yang misterius baginya. Misterius lagi, ya. Kita dipahamkan Injil itu ada, tidaklah asli ucapnya. Panji Gumilang menjelaskan bahwa pemahaman tersebut diterima oleh dirinya sejak saat masih menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar. Astagfirullah. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya yang kita dengarkan ya. Bro Pavel 88 ya, salam waras. Itu sudah bahas. Teman-teman sekalian, memang betul ya, karena selama ini mereka selalu diajarkan dan dididik bahwa Injil yang ada saat ini, yang selalu mereka sebutkan Bible gitu ya, itu palsu. Tapi mereka tidak pernah menyelidiki sendiri. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang penasaran akhirnya mencari Alkitab, mereka membaca, ujung-ujungnya meninggalkan Islam. Banyak yang kemudian meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, memberi diri mereka dibaptis. Kenapa? Karena mereka menemukan kebenaran yang sejati di dalam
Injil tersebut. Bukan seperti Injil yang dimaksudkan dan yang diajarkan selama ini oleh kandurun-kandurun ya. Beberapa oknum-oknum ustadz teman-teman sekalian. Bahwa Injil itu ya gedebu jatuh dari langit gitu ya. Yang dibawa oleh Nabi Isa. Yesus Kristus tidak pernah membawa Injil gitu loh. Karena Injil adalah dirinya sendiri gitu. Ya, jadi Yesus tidak pernah membawa Alkitab atau mungkin kitab suci atau mungkin Injil dalam bentuk cetak lalu diajarkan gitu oleh Yesus Kristus. Tidak, Injil yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Mulai dari nubuatannya gitu ya, kelahirannya, pelayanannya, karya keselamatannya, kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga dan kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Inilah yang ada pada diri Yesus. Jadi Injil itu adalah Yesus itu sendiri gitu. Bukan dalam bentuk kitab. Jadi salah selama ini. Ya, maka teman-teman sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar tentang Alkitab. Ya. Sekarang kan sudah ada HP gitu loh. Anda download di Play Store, lalu Anda baca ya. Anda baca Injil itu ya di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah penulisnya teman-teman sekalian. Ya, menulis kitab-kitab tersebut ya. Dicatat tentang riwayat kehidupan Injil itu. Sehingga disebut sebagai kitab Injil. Ya. Jadi dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dituliskan di sana tentang pribadi Yesus Kristus yang asli gitu. Kematiannya asli, bukan diserupakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita doakan saja ya program daripada Pak Panji Gumilang ya. Kalau membeli Alkitab ya, ini saya pastikan teman-teman sekalian ya, ketika dibacakan itu ada pengetahuan, ada iman yang lahir di sana. Iman timbul dari pendengaran, apalagi dibaca. Didengar saja itu sudah iman timbul, apalagi dibaca. Ketika dibaca, saya bisa katakan bahwa bisa 100 kali lipat Anda akan memahami tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang adalah jalan menuju surga. Satu-satunya pintu masuk surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Salam.